Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mahira. NPM saya 196 2015 16063. Saya salah satu mahasiswi yang mengambil jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, mendapatkan tugas untuk UAS untuk menjelaskan salah satu topik yang sudah diberikan, dan yang saya ambil adalah wawasan Nusantara. Jadi buat kalian yang mau belajar tentang wawasan Nusantara dan yang pengen tahu tentang wawasan Nusantara, jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe dan share ke semuanya, jadi semuanya bisa belajar. Dan ya, keep on watching. Oke, untuk mengawali materi kita yaitu wawasan Nusantara, di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara seperti yang sudah kalian lihat di PPT di belakang atau di samping, nanti saya taruh, merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati dirinya dan keadaan geografisnya yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila sebagai pedoman. Nah, wawasan Nusantara ini selalu mengutamakan persatuan wilayah dan juga Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Selain yang tadi, menurut Garis Besar Haluan Negara tahun 1998, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya dalam kegiatan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Yang ketiga, menurut W. Usman atau pemikir kebangsaan, wawasan Nusantara itu merupakan bagaimana cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya di dalam lingkup tanah air yang berupa kepulauan. Nah, abis itu kita akan membahas ada 4 aspek wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada aspek sejarah, yang kedua ada aspek kebudayaan atau sosial budaya, yang ketiga ada aspek falsafah Pancasila, dan yang keempat adalah aspek kewilayahan Nusantara. Keempat aspek ini akan kita bahas satu persatu lebih dalam dan lebih detail lagi supaya kalian ngerti apa saja aspek yang ada di dalam wawasan Nusantara. Seperti yang kalian tahu, bangsa Indonesia itu dulunya dijajah ya, pada tahun-tahun yang sudah lampau itu kita dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Nah, penjajahan itulah yang membuat sekarang itu menjadi sejarah. Sejarah itu kan adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya, telah mencapai kedaulatan. Nah, untuk itu kita sebagai rakyat dari bangsa Indonesia harus terus memiliki cara pandang kita harus memiliki ketekunan di dalam diri kita bahwa kita tuh harus tetap mempertahankan negara kita agar tidak terjadinya penjajahan seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Itu aspek sejarah. Yang kedua ada aspek sosial budaya. Kalian tahu kan kalau Indonesia beragam suku, budaya, bangsa, agama, bahasa, tarian, segalanya itu beragam banget. Karena itulah kalau kita tidak mempunyai wawasan Nusantara di dalam diri kita, konflik yang akan terjadi itu besar peluangnya. Sehingga kalian harus mempunyai pandangan wawasan Nusantara agar konflik-konflik itu terhindarkan dikarenakan kayaknya sosial budaya kita. Itu aspek yang kedua, yaitu aspek sosial budaya. Yang ketiga ada aspek kewilayahan geografi. Nah, apa sih maksud dari aspek ini? Maksud dari aspek ini adalah kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana berbagai macam pulau yang sangat luas, dan kita dibatasi oleh perairan-perairan yang sangat kaya akan sumber daya alam. Itulah yang menjadi salah satu aspek dari wawasan Nusantara, yang mana sumber daya alam kita sangat melimpah, dan ketika kita tidak menanamkan nilai wawasan Nusantara, maka akan terjadi perpecahan sehingga negara kita bisa terpecah belah. Kemudian ada juga aspek Pancasila atau falsafah Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita itu mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, sehingga ketika tidak adanya wawasan Nusantara, maka kita akan mempunyai ideologi sendiri yang dapat terpecah belah, sehingga Pancasila merupakan salah satu aspek adanya wawasan Nusantara. Oke, setelah tadi kita udah bahas aspek-aspek apa saja yang menjadi wawasan Nusantara, kemudian kita sekarang akan lanjut ke tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara itu ada 2, yaitu tujuan nasional dan juga tujuan ke dalam atau sosial lah hitungannya. Pertama,
Pertama adalah tujuan nasional. Seperti yang udah sering kita dengar dan sudah seperti sering kita lantunkan ketika upacara. Tujuan nasional dari Wawasan Nusantara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua adalah tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam itu apa? Tujuan ke dalam itu maksudnya adalah kita dapat memenuhi segala aspek kehidupan kemasyarakatan dan sosial, serta untuk kita mementingkan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama dalam kita bersosialisasi antar sesama gitu. Oke, kita akan lanjut ke fungsi. Apa sih fungsi dari Wawasan Nusantara? Fungsi dari Wawasan Nusantara yang pertama adalah politik. Seperti yang kita tahu, ada satu aspek yaitu mengenai falsafah Pancasila, yang mana mengenai ideologi. Nah, Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai cara pandang kita terhadap politik, yang mana kita harus terus berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai ideologi kita, sehingga tidak adanya permainan politik yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Fungsi yang kedua adalah fungsi sebagai ekonomi, yaitu ketika kita sudah menanamkan nilai Wawasan Nusantara, tentu kita akan memiliki kehidupan ekonomi yang adil dan juga sejahtera. Kita tidak akan meninggikan suatu daerah, misalnya sumber daya alam di satu daerah ini lebih tinggi, terus di satu daerah ini lebih rendah. Kita tidak akan menjadikan daerah yang lebih tinggi ini menjadi monopoli dan menindas daerah yang rendah. Itulah fungsi Wawasan Nusantara dari segi politik, yang mana harus terus diterapkan untuk membuat Indonesia semakin maju dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Kemudian ada lagi fungsi Wawasan Nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya. Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah menanamkan nilai Wawasan Nusantara, itu berarti kita sudah mempunyai pemikiran untuk mengembangkan kebudayaan yang ada. Tadi sudah saya sebutkan di aspek bahwa Indonesia itu memiliki beragam macam suku, budaya, dan bangsa, yang mana ketika kita tidak memiliki cara pandang Wawasan Nusantara, maka kebudayaan itu akan saling menghancurkan satu sama lain dan malah saling akan menjatuhkan. Ketika kita memiliki pandangan secara Wawasan Nusantara, maka kita akan terus berkembang satu sama lain, mensupport, dan akhirnya negara Indonesia akan menjadi negara yang terkenal di mancanegara sana. Dan juga selain itu, fungsi Wawasan Nusantara sebagai sosial budaya adalah untuk kita terus mempertahankan kebudayaan kita untuk tidak diambil dengan negara lain, supaya tetap ada sampai anak cucu kita nanti. Ada juga fungsi Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Tentu saja Wawasan Nusantara ini sangat amat memiliki peran penting di dalam pertahanan dan keamanan. Bagaimana tidak, dengan Wawasan Nusantara, rakyat Indonesia akan terus mempunyai cara pandang untuk bagaimana caranya Indonesia itu harus tetap bersatu dan bertahan dengan cara menghargai sesama, dengan cara ikut melakukan bela negara. Itu salah satu dari fungsi Wawasan Nusantara, pertahanan dan keamanan. Maka penting banget buat kalian generasi muda, buat kita semua, untuk tetap terus memiliki cara pandang Wawasan Nusantara. Karena dari semua fungsi yang sudah saya sebutkan di atas, tentu saja itu sangat berguna banget buat kita supaya Indonesia tetap jaya. Oke, sekarang kita akan biar lebih jelas lagi nih ya, kita akan coba melihat apa sih implementasi Wawasan Nusantara ke dalam kehidupan. Implementasi itu maksudnya penerapan ya. Yang pertama dari segi politik. Dari segi politik, Wawasan Nusantara diimplementasikan dengan cara ketika ada pemilihan DPR, presiden, segala macam, pokoknya sedang ada pemilu, itu kita harus menjalankannya secara adil dan menjunjung tinggi demokrasi. Nah, itu maksudnya demokrasi, yang mana maksudnya di sini kita harus terus mengutamakan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan golongan. Jadi tidak ada yang namanya curang, tidak ada yang namanya beli suara segala macam. Itu merupakan implementasi dari Wawasan Nusantara. Nah, selain dari yang tadi, kita juga ada bahwa
wawasan Nusantara secara kehidupan politik itu diimplementasikan dengan cara kita tidak mengambil hak asasi manusia secara paksa. Kita tidak rampas seperti misalnya membunuh, seperti mencuri hak orang lain, itu sama sekali tidak mengamalkan nilai wawasan Nusantara. Sehingga dengan adanya wawasan Nusantara, kita akan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia lainnya dan kita akan hidup rukun. Kemudian ada implementasi dari segi ekonomi. Yang kita tahu bahwa negara kita negara yang berpotensi memiliki ekonomi tertinggi dengan adanya sumber daya alam kita. Untuk itu, wawasan Nusantara di sini sangat berguna supaya kita tetap menjalankan roda perekonomian itu secara bijak, tidak berat ke sebelah atau tidak melakukan monopoli. Dan untuk itulah adanya otonomi perdagangan, yang mana otonomi perdagangan juga merupakan salah satu implementasi dari wawasan Nusantara di segi ekonomi. Kemudian ada juga implementasi dari sosial budaya. Nah, maksudnya di sini adalah kita berasal dari berbagai macam etnik yang sudah saya sebutkan juga dari tadi. Nah, di sini wawasan Nusantara diimplementasikan itu dengan cara kita harus melakukan pemerataan terhadap pendidikan di semua daerah agar seluruh anak-anak bangsa dapat mendapat pendidikan yang setara dan tidak adanya perbedaan di antara anak desa maupun anak kota. Itulah contoh dari wawasan Nusantara yang harus kita implementasikan dari segi sosial dan budaya. Selain dari yang tadi, wawasan Nusantara diimplementasikan ke bidang sosial budaya itu adalah dengan cara kita harus terus mengembangkan sektor-sektor seperti museum, ruang baca, taman, dan segala halnya untuk tetap supaya anak didik bangsa Indonesia menjadi aktif, menjadi gemar berliterasi dan segala macam. Itulah salah satu juga implementasi dari wawasan Nusantara. Yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Yaitu kita harus memberikan kesempatan untuk setiap individu melakukan usaha bela negara untuk bangsa Indonesia. Dan kita juga harus tetap mengadakan pemilihan TNI, Polri, segala pokoknya lembaga pertahanan negara dengan adil dan tidak adanya kecurangan-kecurangan yang mana hanya membuat orang-orang yang punya saja yang bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga pertahanan tersebut. Karena setiap orang punya haknya. Dengan adanya wawasan Nusantara yang diimplementasikan tadi ke pertahanan dan keamanan, saya yakin bahwa Indonesia akan tetap aman dan damai. Oke, di sini saya akan memberikan 3 contoh kasus gimana sih kalau wawasan Nusantara itu tidak kita lakukan, tidak kita implementasikan ke dalam diri kita. Yang pertama ada contoh kasus Ligatan dan Sipadan, yang mana itu merupakan pulau milik Indonesia yang diambil oleh negara Malaysia. Bagaimana bisa terjadi? Padahal itu benar-benar negara kita. Ya karena kita tidak menghargai aspek-aspek yang ada pada wawasan Nusantara. Kita tidak menjaga pulau itu dengan baik, kita juga tidak melakukan pertahanan keamanan, kita juga tidak melakukan kita tuh hanya oknum yang tidak bertanggung jawab tuh hanya gila akan uang, yang mana tiba-tiba Malaysia mengklaim bahwa Ligatan dan Sipadan adalah pulau mereka, yang jelas-jelas sangat merugikan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu adalah kasus perbatasan wilayah Ambalan. Kasusnya itu hampir sama dengan Ligatan dan Sipadan tadi, sama-sama berseteru untuk bukan berseteru ya, sama-sama bahwa perbatasan kita tuh diklaim oleh negara lain. Ini semua karena apa? Ya karena kita sebagai bangsa Indonesia tidak memiliki cara pandang wawasan Nusantara. Dan kasus yang ketiga adalah kasus perbatasan laut akibat penambangan pasir. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa dari sisi ekonominya terlihat kalau kita tidak memiliki pandangan secara wawasan Nusantara, maka kita kan di sini melakukan penambangan pasir. Kemudian terjadinya perubahan geografi bangsa Indonesia, bentuk bangsa Indonesia terjadi perubahan akibat penambangan pasir tadi. Sehingga negara yang lain mengklaim kalau itu merupakan lautan mereka. Padahal jelas sekali itu tidak, itu masih wilayah kita. Karena kita melakukannya secara boros, kita tuh terlalu tamak dan rakus terhadap penambangan pasir sehingga terjadinya klaim terhadap perbatasan laut. Nah,
sekarang apa saja sih contoh-contoh wawasan Nusantara supaya kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia dapat terus menjunjung tinggi wawasan Nusantara? Yang pertama adalah menjadikan Pancasila selalu menjadi pedoman hidup kita dimanapun kita berada. Indonesia mempunyai pedoman hidup Pancasila dan kita harus terus menjunjungnya dari kelima sila yang sudah kita hafalkan. Dan di situ tuh sudah lengkap banget nilai religius, nilai keadilan, sosial, hukum, semua sudah ada di situ. Jadi kita harus terus mengamalkannya dan berpegang teguh kepada nilai tersebut. Yang kedua, sikap cinta tanah air. Kita harus terus mencintai tanah air kita dimanapun kita sedang berada di negara apapun. Kita harus tetap bahwa saya adalah pemuda-pemudi Indonesia. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia tidak hanya boleh diam, kita harus terus berprestasi di ajang internasional untuk memberitahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan sangat-sangat terdidik dan tidak kalah beda dengan negara-negara lain. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai wawasan Nusantara. Dan ya, pokoknya di sini saya harap kita sebagai para pemuda-pemudi harus terus mempunyai nilai-nilai wawasan Nusantara di dalam diri kita dan terus kita mempelajari kebudayaan, kita terus mempelajari segala hal yang kita suka dan yang ikut terus mengembangkan bangsa Indonesia. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Maaf banget kalau misalnya masih berbelit-belit atau masih kayak kurang penjelasannya. Kalau ada yang mau nanya langsung komen aja di bawah. Kali aja bisa saya balas di komen. Dan see you in the next video. Ciao.